Pagi ini aku mau ke rumahnya Mas Tohpati, seorang penata musik, seorang gitaris yang luar biasa. Petikan gitarnya dan juga aransemennya mengisi gatel hidupku. Enak ini. Hidupku ya begini nih guys. Sebentar mas. Apa? Album 1, 2, 3 Ari Lasso itu nyaris belum autotune, belum dipakai, belum populer tuh. Tapi kita beruntung, musisi-musisi yang nggak kenal autotune dulu ya. Penyanyi pernah bekerjasama dengan penyanyi mana mas yang paling berkesan mas? Sama Ebit Gade sih aku. Ebit ya. Perjalanan ini. Terus, takut aku. Terus ternyata orangnya. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Halo guys, pagi ini aku mau ke rumahnya Mas Tohpati, seorang penata musik, seorang gitaris yang luar biasa, yang petikan gitarnya dan juga aransemennya mengisi gatel hidupku. Lagu lirih. Gue mau kesana ngapain? Aku mau mengisi demo, untuk mengisi apa istilahnya gitu. Apa sih kan? Guide vokal untuk single terbaruku yang akan dirilis di tahun baru nanti 2021. Kayaknya momennya kalau nggak di ulang tahunku atau menjelang banget ini video. Ini lagu ciptaan Freddy, lagi-lagi ciptaan Freddy. Buat beliau nggak jauh dari sini rumahku di sektor 9. Beliau bertetanggaan dengan Meli. Ya, yuk. Sampai udah mandi mas? Hah? Sampai udah mandi? Sampai udah mandi? Udah. Tadi malam. Ayo Gem. Ayo. Wih, makan siang ini. Wih, ada tahu isi guys. Tahu isi bikinan Mbak Im, rumahku ini salah satu tahu isi terbaik di seluruh dunia. Kita isi perut dulu sebelum berangkat. Tahu isi. Tahu yang ada? Isinya? Isinya apa mas? Tambah wortel. Jangan pedes-pedes perutmu nanti. Iya ya. Kenapa perutku? Kan lagi bermasalah. Masalah apa? Masalah. Kembung. Masker di mana masker? Ini. Oke. Yuk. Ayo. Oh iya, mas. Aku penasaran. Kalau misalnya Lebaran kan kita hari H doang. Kalau Natal tuh durasinya berapa lama sih? Hari H juga lah. Oh hari H juga. Oh, perayaannya berarti pas hari H ya? Tapi banyak yang mengadakan ibadah-ibadah di sebelumnya, ibadah kantor. Karena kalau 25-nya kan pasti hari libur. Tapi kalau ke gerejanya, jatuh kebaktian Natal tuh ya di hari H, tanggal 25-nya. Dalamnya. Enak ini. Hidupku ya begini nih guys. Sebentar mas. Apa? Nanti tak sapu. Kok kayak anak kecil makannya? Bukan. Dalamnya kan rontok-rontok. Ayo. Oh, belum minum ya. Ini minum ya? Ini air. Iya, air minum. Airnya biasa. Tambah air hangat dikit biar badannya hangat. Berangkat menuju rumah Mas Bontot namanya, alias Mas Tohpati. Ini dapurku belakang guys. Nah, ini penguasa dapur kita. Namanya siapa namamu sebutkan? Sri. Aslinya bukan Sri. Instagramnya kok Susi. TikToknya juga beda. Ih, lihat aja. Ya poin. Ganteng mana aku sama Gemma? Ganteng bapak lah. Lebih. Dia gimana gitu? Menurut pendapatmu? Apa? Tuh, kayak siapa ya? Hancur ya? Gak jelas. Apa? Gak jelas. Betul. Bagus, kamu setia. Awas sampean. Kuncinya ketinggalan. Mobilku lagi di servis, lagi dibagusin. Sekarang kita pakai mobilnya istriku aja. Teman-teman sebangsa dan setanah air, kita menuju rumahnya Mas Tohpati di Bintaro. Rumahku di Bintaro juga. Dia tuh di Bintaro apa namanya? Permai ya? Permai Bintaro apa ya? Itu deh pokoknya. Sektor 9, aku sektor 3.
Kita akan melewati tol. Stay safe semuanya. Mudah-mudahan tahun baru ini bawa kebaikannya untuk kita semuanya, guys. Juga kebaikan untuk Andri Taulani, Raffi, Sule, Deddy Corbuzier, Regen, siapa lagi teman kolab kita, Gofar ya. Udah akan mereka semakin sukses. Mas Dani juga jangan lupa, Mas Andra yang banyak membantu kita di masa-masa pandemi ini, yang bekerja sama dengan kita. Ya game ya? Betul. Ya udah matiin dulu, kita nyetir dulu ya. Namanya asri banget, kita taruh sini aja ya. Biar tidak mengganggu para pemakai jalan yang lain. Kita mau masuk rumahnya, boleh dinyalain atau matiin aja? Ini kamera. Nyalain. Nyalain aja. Enak rek, dulu kering banget, makanya sama istriku janganlah pak, kering banget. Aku kan sempat mau pengen punya rumah di sini. Aku udah lumayan gitu sih. Dulu bener-bener mas kayak pohonnya remisi baru panas banget dulu beneran. Enggak, aku udah lumayan kayak gini. Cuman sebelah sana tuh kosong. Nah aku seingatku dulu waktu aku survei rumah sini, jalanan ini masih kosong justru. Yang penuh tuh di dalam-dalam dulu kan. Yang banyak penduduknya. Ini belum. Ini belum bener. Keren, Puri Bintaro. Endorse lah kita. Iya mas, gede ya? 300 lebih dong. Iya kan? Halo. Berapa mas? Ini. Nah. 375. Iya gede, rumahku 425 tuh halamannya kan. Tuh Bintaro tuh gitu. Jadikan kita endorse. Ada Bintaro tuh. Setelah tol ya, setelah ada tol ya. Satu-satunya perumahan yang di tengahnya ada tol lu Bintaro loh, bener loh. Paling ngepet sama Jakarta kan? Iya, rumahku tuh cuma jarak 200 meter mas dari Jakarta. Aku Tangsel tapi. Sektor. Itu kan perbatasannya. Aku kan sampingnya dulu. Oh sih itu. Iya kan. Wah studionya keren rek, ini baru musisi rek. Jenelek, waduh, andalan. Kalau drummernya di mana? Oh, itu. Dulu nggak cuman. Tapi rapi banget loh mas, bener mas, rapi, bener. Mas Topati ini kalau teman-teman lupa adalah yang menata musik dan bermain gitar sekaligus mengaransemen stringnya lagu Lirih. Kok cuma sekali sih? Soalnya yang cocok mas, kalau kan senengnya nyari yang harus cocok, jadi nggak nyoba-nyoba. Tapi selama 5 tahun terakhir ini itu 2006 mas. 2006 ya? Album Lirih. Udah 14 tahun loh. Iya. Nah setelah itu album terakhirku, setelah itu kan single mas. Itu album terakhir? Itu album full. Album terakhir. Setelah itu single aku kerjasama sama Pai. Kebetulan lagunya aku rasa memang cocoknya sama Pai gitu. Kalau aku sama Mas Topati itu kalau merindukan suara gitar nilen atau akustik yang dipetik ya baru ke dia. Wah, belinya mahal itu guys, Bad Cat. Oh enggak. Itu lengkap loh. Jarang nih anak-anak zaman sekarang rekamannya kompresor semuanya. Enggak nih bang. Cemen. Kayak rekaman di rumah kita nggak ada gitunya game ya. Semuanya plugin. Iya. Plugin semua. Apa sama aja tuh. Tetap beda lah. Beda lah kalau aku tetap beda. Iya sih. Aku rata-rata buat bikin bagan kalau di rumah mas. Tapi kamu sempet analog ya? Dewa. Sampai Kalau album solo pernah analog? Album solo sampai album kedua masih pita mas, sampai keseimbangan hampa itu pita mas. Pita ya? Masih Lirih udah enggak? Lirih udah enggak? Lirih udah enggak. Udah Pro Tools ya. Sampai dengan album kedua. Dan album kedua pun 3-4 lagu yang lain aku udah mulai pakai Pro Tools. Gak kuat aku mendengar suara pitanya itu loh, akhir sok-sokan kan, pakai pita semua. Akhirnya 3 lagu yang rock aku pakai ini aja, pakai Pro Tools. Aja. Jadi album 1, 2, 3 Ari Lasso itu nyaris belum autotune, belum dipakai, belum populer tuh. Tapi kita beruntung musisi-musisi yang nggak kenal autotune dulu ya. Yang harus bagus rekamannya. Iya. Iya toh. Dan bahkan aku tuh punya sistem autotune yang lucu loh kadang-kadang. Tak biarin dulu sampai menjelang mixing, semua rata biarin, baru ada yang nggak enak baru dibenerin. Ditambah. Jadi dibenerin. Oh, dibenerin. Kalau misalkan, jadi take-nya aku harus bener. Iya loh, benerannya gimana? Autotune. Bukan belum ada.
Kenapa? Belum ada. Enggak, sekarang. Oh, maksudnya sekarang. iya. Kalau saat itu satu lagu tuh bisa Wah, kalau dulu kan 3 jam ya Mas ya? iya. Nyanyi itu ya. Bisa 3 jam. Pokoknya dulu kalau nggak bisa nyanyi ya nggak itu Ya, nggak bisa kalau ini penting nih. Dulu kalau nggak bisa nyanyi nggak bisa rekaman. Iya, musisi Iya. yang ngono, Iya. nggak bisa main drum ya nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa rekaman lah. Sekarang ya. bisa gambar. Bisa di- Tapi ya ada bagusnya Ya, ada Mas ya. bagusnya. Ada bagusnya anak-anak yang kreatif bisa bikin. Dulu aku inget di dalam studio itu guys, bisa terjadi pertengkaran fisik. Oh iya. Loh iya dong, kisah-kisah pertengkaran fisik kan ada. Oh gitu. Kalau udah capek terus kedilet loh Mas, kan nggak bisa dipanggil. Kalau misalkan bagiannya enak ref 1, ya kan. Terus habis itu kalimat ketiga ya, tapi kepencet rekornya dari mulai kalimat kedua. Lu kok dihapus tadi udah. Sementara itu part tersulit itu misalkan. Iya. Wah nggak enak, lu enak kok. Nah kalau zaman sekarang tuh penyanyi-penyanyi kayaknya take aja iya, terus kemudian digabungin dan diambil, dan kalau aku tetap berpatokan satu track. Satu track ya? Aku satu track. Oh sama, aku juga. Ha-ha. Aku juga. Jadi mending benerin itu Heeh. daripada bingung. Terus warnanya belang. Bener. Satu lagi paling untuk yang misalkan bagian ref, untuk ambil mood beda. Take yang kedua ini biasanya moodnya beda, 2 gaya kalau aku. Misalkan ya, satu lebih Oh, iya, husky, iya. yang satu tipenya yang lebih straight. Bukannya yang kita asal nyanyi gelondongan sampai 5-6 track terus Percuma sih digabung. menurutku. Itu menyulitkan malah. Iya. Terus kan Menyulitkan. warnanya kan apa belang-belang. Mm-mm. Tapi sekarang dengan kompresi yang gila-gilaan dan autotune, suaranya orang kadang malah kita nggak kenal suara aslinya. Beda ya. Beda. Tapi sebagian emang orang bilang, "Tot, gue suka album lo yang 1, 2 itu kenapa ya? Apa lebih paling aneh bunyi?" Ya pakai pita. Mm-mm. Setelah album ketiga kan udah digital semua. Tapi ini menarik nih. Kalau kita dulu tuh masa peralihan dari pita ke digital itu kan sempat sangat berpegang teguh bahwa pita luar biasa suaranya ya. Tapi sekarang itu, nah ini unik nih. Apakah digital semakin membaik atau kita mulai terbiasa dengan suara digital? Mulai terbiasa. Mulai terbiasa kayaknya. Dan musiknya juga bergeser sih. Musiknya cocok untuk digital menurut gua sih sebagian. Menurutku mungkin. Iya ya. Dulu itu yang sangat terasa kalau harus digital itu ketika perubahan suara bass drum dan vokal ya Mas. Iya. Bass drum dan vokal ya, yang sangat-sangat Iya, signifikan rasa bedanya tuh dulu. Iya, low sama high ya. Heeh, Nah, itu heeh. sih. Sebenarnya sih nggak ada yang jauh, nggak ada yang bukan digital jelek, cuman beda aja. Waktu peralihan dulu. Iya. Heeh. Ya Waktu, peralihan kan emang equipmentnya nggak sebagus sekarang. iya, dan kaget denger bass. Kok gini ya bass suaranya gitu. Drum kok sempit ya gitu. Iya. Kalau dulu tuh wih Iya. gila denger drum tuh kayak big drum. Sekarang juga mungkin drum juga nggak sememakan itu space ya. Kalau didengar-dengar lagu-lagu sekarang itu kayak drum itu Dia sempit pengiring ya. Iya. Bukan, Ya. bener loh. Iya. Aku sampai tanya ke Pai, snare-nya kok sekarang kalau gue mah tipis sih. Zaman sekarang ya begini, Ri. Oh, aku dengerin itu, lu coba dengerin deh. Musik-musik luar negeri, kecuali jangan dengerin IBM sama R&B ya. Snare-nya tebel. Musik pop rock gitu. Oh iya ya. Iya. Iya. Ya udah bergeser. Udah bergeser ya. Bergeser. Pendengarnya juga udah bergeser ya. Kan dulu kan vokal harus di depan kan. Heeh. Sekarang kan vokal bisa di belakang snare drum. Betul. Iya. Makanya snare drumnya juga ditipisin ya. Iya. Ya maksudnya ya sekarang orang coba-coba kan. Mas Bontar ini mixing juga? Enggak, aku nggak bisa aku. Oh nggak mixing. Takut aku. Mastering? Enggak. Soalnya, nah ini berarti aliran aku nih, aliranku dan Pai juga. Kalau kita udah terlibat dari awal, siwer ya kuping ya? Iya, bingung mau diapain lagi kan. Mending kasih ke orang, terus kita kasih apa? Kita kasih referensi dan kita Iya. dengar terakhir hasil ya. Iya. Revisi ya. Kita kan udah ngerjain, udah milah-milah frekuensinya, milih sound, habis gitu kalau dibagusin lagi jadi bingung lagi gimana mesti dibagusin dengan orang lain aja. Benar. Aku aliranku juga gitu tuh. Kalau mixing kita biarin mereka kerjain 5-6 jam dulu, terus dipanggil kita, udah nih, kurang apa, yang Iya. mana gitu. Dan aku tuh bayangin ya, rekaman dari album 1 sampai terakhir The Best itu selalu Rudra almarhum loh. Oh iya. Karena dia tuh paling tahu memperlakukan vokalku dia tuh. Iya. Iya. Tapi kamu kenal Rudra tuh tahun berapa?
Kenal Ruda dari tahun 93, Mas. Aku SMP. Zaman Dewa aku. Aku SMP aku. Aku zaman SMP. SMP pindah ke Jakarta itu. Enggak, aku SMP, dia nitennya pernah aku rekaman aku masih SMP. Di Jakarta udah rekaman SMP. Ya udah. Nah, oh iya, ini tak kasih aja lagi ya. Dani itu pernah marah-marah sama Andra. Karena dia termasuk yang paling terakhir pindah ke Jakarta dibanding teman-teman Dewa. Aku, Dani, Erwin tuh udah duluan. Oh gitu ya? Andra, Topati lu sing gak duwe grup band. Wani pindah kok. Kok niki Dewa wis meledak kabeh kok gak wani pindah sih. Oh gitu. Iya bener kan ngomong gitu. Topati lah dan bandnya jazz tuh kan gak masalah. Iya, gak mes. Topati ae iso ndewo mana Jakarta duwe studio kon kok gak wani pindah sih Indra gitu. Andra Termasuk terakhir, Mas. di Jakarta. Jakarta tuh nginep di Aksan. Oh. Nginep di rumah Dani. Tahun berapa dia? Tepatnya tahun kepindahan totalnya tuh aku lupa ya, tapi termasuk golongan terakhir. Aku baru tahu. Jadi aku rumahnya dulu kan di Ciputat. Nah, terus dia rumahnya di Kamangutan, Ciputat kan? Baru pindah. Udah Aku agak baru lama. tahu. Sebelumnya Cibubur dia. Oh, Cibubur. Cibubur. Aku tahu yang pas di itu. Termasuk terlambat ya pindah ke Jakarta itu. Dibanding yang lain-lain ya. Dia nggak pernah lu ngontrak rumah di Jakarta gitu kayak sendirian, nggak pernah. Kalau aku udah dari 94 udah di Jakarta. Terjerat pergaulan kemudian. Tapi Andra gila sih. Lainnya sangar. Andra itu megang gitar apapun, ampli apapun, Jadi ya. jadinya tetap soundnya dia ya. Loh, menurutku Mm-mm. main gitar itu nggak ada itu alatnya apa-apa. Itu pasti kuping sama tangan. Iku setuju. Jadi mau gitarnya Jadi apa bukan- pasti misalnya gini, kotorannya gue mau ke Blok M, jadi mau pakai bis apa aja ya pasti menujunya ke Blok M. Mau Anda tuh- pakai Mercy, mau pakai itu aja ke Blok M. Iya. Yang tahu hanya pemainnya doang, tapi orang lain pasti dengernya podo aja. Iya, padahal. Padahal ya bayangin dia tuh sempat pakai gitar murah Aria Pro. Kemudian meningkat ke Fender biasa sampai Fender Relic yang mahal. Kemudian Gibson butik, PRS butik. Sekarang itu gitar dia Yamaha yang Yamaha. 1,7. Iya. Bunyinya lo sama. Gendeng Anda itu memang bener kan? Ri, gitar itu bukan alat. Iya. Gitar tuh ini sama ini Iya. gitu. Betul. Main ini bunyi teng itu Iya. iya. Dia udah semua di-tweak sama dia ke sana. Dan nggak banyak loh Mas nge-tweaknya itu justru. Iya. Karena tone-nya udah jadi ya, Iya. ya. Dibunyiin gini aja udah enak kayak dia canggang gitu dah. Iya. Paling malah dia itu termasuk gitaris yang menurutku sangat, yang ini kan gitaris kan rata-rata egois ya, jujur ya. Gitaris itu di mana-mana gitaris band ya. Itu rata-rata egois. Kayak ya bisa dalam satu panggung itu monitor isinya gitar toh. Temenan lu Mas. Nah, Andra itu termasuk yang paling gitaris yang paling sangat main tone, bukan main kenceng. Jadi dia tuh malah mesti nanya gini, Andra, aku kan seneng penggemar gitar dia ya. Gede nasidik pore atau bocor. Oh iya. Cukup, Ri. Terus misalkan dan gitu. Kebanteran enggak dia bilang gitu. Enggak, malah kurang banter. Kok wis cukup aku enak nih. Iya, karena Rata-rata main gitar kok kencang semua. jadi bukan main tone ya. Heeh. Nah, jadi bukan main tone. Jadi kayaknya distorsi itu dihasilkan dari volume ya, bukan Iya. dari tonal ya. Tapi sekarang berubah semua pakai. Aku ini nggak bisa main gitar tapi selalu mengagumi gitaris aku Mas. Oh, iya. Iya, nggak tahu kenapa. Iya, seneng banget denger gitar Joe Satriani. Dulu aku zamannya Racer X, Kakoponi gitu aku dengerin. Oh. Zack Ward, terus Jackie Lee, tapi gitaris rock ya. Oh, Kalau jazz misalkan John McLaughlin ya ruwet-keruwetan. Apa bener sih duet Mbak Cikor ya? Ngeluh Pak, dengerinnya panjang yang dia live berdua tuh Iya. evening tuh yang covernya putih. Ngeluh ya? Ngeluh. Ngeluh. Kalau jazz yang masuk ya misalkan ya Cassiope, Iya, Spiro Cassiope, Gira kayak gitu-gitu gitu. Oh, iya senang. sih ya. Kalau Jeff Lorber terus GRP gitu seneng banget aku Masih ya? dengerin. Masih banget Masih sampai gitu sekarang ya? dengerin sampai sekarang. Oh. Jeff Lorber Iya emang iya. dengerin. Eraku waktu itu apa nama istilahnya kita sebutnya fusion jazz ya. Fusion ya. Kalau Mas Topati ini apa aliran aslinya? Jazz ya? Aku ya. Aku Belajar jazz pertama apa? ya Cassiope gua. Aku sih Cassiope lah. Zamannya kita podo lah, kita beda sithik ta. Enggak, wajahnya beda sih, tapi umur berapa sih? Jauh loh Mas. Loh, aku SMP udah dengar Mas Topati main TVRI segala macam kok. Umur berapa? Tahun berapa sih? Aku 73.
271 aku. Sing tuwa iku bujana ya. Bujan. Wajan foto itu. Aku mau bujana 8 tahun bedanya. Iya. Iya. Oh, Mas Topati ini. Aku sama Andra beda dikit lah. Anda 72 malah ya. Nah, iya 71 72. Bener. Si Dani sama toh? Sama dan 72. Oh, berapa kasih apa ya? Oh, so. Album Sun, Oh, Hale. Iya, jadi Hale. Iya, enggak sebelumnya. Yang sebelumnya. Yang Hale pakai- itu aku udah mulai enggak suka. Udah mulai ngepop, udah kayak ngepopan ya? Iya. Apa yang 4x4 gitu ya? Iya, yang Asayake. Saya yakin Hale Mas, album Hale. Masa? Iya. Enggak ah. Oh iya ya. Iya. Oh iya. Ceng ceng ceng. Enggak pokoknya, tapi waktu itu Cassiopeia pertama kesini, aku belum ngerti loh Cassiopeia itu. Di Jakjas? Enggak. Bukan dia. Oh iya, aku nonton di Jakjas. Enggak, dia konser sendiri di JCC. Tahun? Aku SMP, aku nggak 80 tahu. 80-an ya? 80-an aku udah ada kok surat kabar. Cassiopeia ki apa Cassiopeia? Akira Jimbo, Issei Noro gitarisnya ya. Tahu aku belum tahu. Aku termasuk seneng banget apalagi ketika album Sun ada penyanyi Bad English Aha. nyanyi kan. Oh iya. Ya, diundang di Oh, iya. ya kan kadang-kadang dalam satu album ada vokalisnya. Iya. Gitu. Yusef pasti seneng. Oh Yusef. Yusef. Seneng nggak Yusef? Yusef seneng lah. Lumayan ruwet loh tuh. Tapi ada rocknya masih Ada bikin rock. bisa didengerin. Yang sulit itu ketika udah ngawang-ngawang loh. Oh. Yang beatnya nggak pasti. Heeh. Nah, itu ngeluh aku. Iya, iya. Tapi kalau Yusef kan ada semangatnya masih ya kan. Tapi senang break senang. Iya. Kalau cara mainnya rotis urusannya. Tapi di notasinya tuh masih familiar. Masih Iya, familiar. Iya. Oh masih. Iya sih. Hmm. Ada rocknya kalau Yusef. Aku tuh pernah download albumnya Mas Topati ya, waktu zaman-zaman Apple pertama itu. Album yang mana Mas yang aku bilang sempat kirim sampean? Mas top lagu ini. Iya. Ada, aku lupa. Tulisan pagi juga. Tuh aku di sana emang kowe belum berkecimpung toh. Wes toh. Tahun 98? Udah, enggak yang akhir-akhir ini kemarin loh, yang Apple. Enggak, zaman dulu. Udah. Dewa udah 92. 92. Nah, Iya. Dulu bandnya apa tuh 98 di Sony? Aku enggak langsung album solo aja. Yang dulu bandnya di Jakarta? Halmahera. Halmahera. Itu Mas Indro juga? Indro. Indro Harjo Dikoro ya. Drumnya Drumnya Yayang. Yayang. Yayang itu yang gondrong ya? Iya. Yang sama bandnya Mbak Dian HP. Ini cerita sejarah musik ini. Wis mulai Dulu, oh ya, dulu itu ada yang menarik. Mas Topati ngalamin nggak ya? Mas Bontot ini. Dulu di setiap studio itu punya komunitas dan para pemain session player itu selalu nongkrong dari pagi sampai tengah malam karena setiap saat bisa dipakai. Aku enggak. Oh enggak ya? Aku rumahan aku. Aku by call aja. Baik kok. Gak pernah nongkrong di studio. Cepet mulai aku. Wes baru mulai. Seperti misalkan ya nih, tak kasih contoh ya, geng Gins. Iya tahu aku. Di Gins tuh selalu ada Rere, Di situ ya. selalu ada Edi Kemput. Di tempat nongkrong situ. Di situ selalu ada Sambobo penulis lirik, Tahu. kemudian Anca Hais juga, dan satu lagi masternya tuh Mas Billy J. Billy J. Jadi ketika Mas Billy J bikin musik, udah pasti ini diajak. Nah. Kalau geng Jackson sama Fluid, itu selalu ada. Oh, gitu Iya, kan ada. Aku geng Aminata Posin, geng Erwin Gutawa. Oh, mungkin Jadi karena jadi MIDI Lab, tahu MIDI Lab? tahu. Nah itu aku callingnya ke situ banyak banget tuh kayak pegawai ya sama MIDI Lab tuh sama Gins. Kalau Gins Erwin sama siapa? Oh. Yoki Mas Yoki, Mas Yoki Mas Suwari. Yoki. Iya, Suryo Prayogo. Bukan Yongki Suwarno. Yongki Suwarno yang bikin Mas Kise ya. Yongki Suwarno itu muternya Gins, MIDI Lab, Musika. Musiknya siapa Mas? Kalau Musika ya Erwin juga. Mas Erwin, ya. Terus siapa lagi ya? Kalau Nata Musik full tahun berapa untuk penyanyi? Aku Pertama. pertama kali itu ini siapa? Imanier. Pertama kali ngaransemen Imanier. Album yang mana? Yang cuman selagu, cuman single doang. Bukan Lydia Imaniar, bukan ya? Imaniar ya. Imanier. Nah, lagunya yang nggak terlalu terkenal sih, tapi itu pertama kali aku ini. Tahun berapa Mas? 98. Enggak mungkin loh. Lu Mas 98? Lupa. Enggak 80-an teh Imaniar. Enggak dong. Enggak, Imanier setelah
Oh, setelah nggak Lydia Imaniar ya. Oh, Imaniar doang. Imaniar doang. Habis itu kedua Ebit G.A.D. Rek. Waduh, deg-degan aku Sementara Ebit Ebit itu G.A.D. tidak pernah lepas dari Billy J ya. Iya, Billy J. Berarti setelah Mas Billy meninggal. Kayaknya deh. Heeh. Sempet tuh aku tuh ngeri ya. Kenapa? Senior banget kan? Iya. Kalah ini. Itu kayak ya. Ini referensinya kayak ya. Iya. Ya. Tapi musik-musiknya gila loh Mas Ebit kalau kita dengerin Iya. lagi itu aransemen stringnya dengan Iya. segala keterbatasan alat ya. Itu Billy semua ya? Billy semua tuh. Dari album Camellia 1 sama Mas Billy semua tuh. Billy semua. Emang jago bang. Bisa memanjakan penyanyi Mas Billy tuh ngasih space frekuensi, space apa ke penyanyi itu keluar karakternya jadinya. Itu yang bagus ya. Penata musik yang Iya, baik ya. jadi bukan egois musiknya harus bagus ya, maksudnya ya bagus tapi menggiring penyanyi, giring lagu. Betul, ngenakin lagu itu Nah. gimana memberi ruang karena at the end orang yang didengar pertama itu penyanyinya. Iya. Aku tuh banyak bukan nasihatin ya sih. Sharing ke teman-teman musisi. Lu ngapain sih ngisi track sampai 120 sampai 67 gitu. Sementara kita String dulu kali. enggak segala bebunya Masa? lagu simple loh kita. Ya, nanti kalau nggak enak tinggal di mute. Nah ini Oh, berarti ragu-ragu. berarti ragu-ragu lah. Bayangin kita kan udah terbiasa dengan 24 plus apa Mas kalau dipinjem tuh Mas? Di bounce. Di bounce. Di bounce. Kita tuh dulu rekaman 24 track tok loh. Heeh. Udah kemakan drum piro Mas? Rolas ya Mas ya. 12 12 sampai 14 ya. Heeh. Kadang-kadang kalau 12, pakai room iya. ya, kalau pakai room. Satu singtone. Iya. Singtone kalau pakai MC misalnya Iya, pakai klik kan. Heeh. Satu tuh singtone. Oh iya, Yang betul. bunyinya Iya, itu. iya, itu. Buat manggil yang lain. Bass 2, Ya, bass juga. gitar tuh kadang-kadang 6. Akustik, ketikan, strumming, Iya. jet, Heeh. crunch, lead. Gitaris tuh banyak loh memakan. Nah, Banyak. itu aku dulu sempet bilang session player tuh gitaris memang harusnya dibayar lebih mahal dari main bass. Aku dulu bilang gitu. Heeh. Sempet gitu. Iya. Kan Pak I nanya, ini kenapa kok mahal nih bayar gitarisnya? Loh, Pak, dia mainnya banyak banget, Pak. Gitarnya banyak. Akustik, petian, gitar kanan kiri. Ampli. Kalau bass bawa preamp kecil-kecil doang, colok deng deng deng. Oh iya masuk akal. Iya, bukan merendahkan pemain bass, bukan. Bukan. Maksudnya pemain gitar solo loh. Terus baru begitu selesai diceluk meneh. Bagian burine isi saut-sautan. Menjelang mixing ya kan. Apa? Istilahnya kayak di bagian Iya. koda-koda adlibs gitar gitu. Andre, cowok isma diceluk mana? Andre paling sering kan Dani kan. Aku teriak gitu. Di sini namanya nari. Telepon Surabaya. Namanya budal, Ndra. Iki kudu diisi. Ada. Bayarannya podo jare. Lucu, pemain gitar tuh yang Sarah loh termasuk ya. Iya, lumayan ya. Banyak perintilan. Banyak perintilannya banget ya. Di salah lagu isi cekecau gitu Iya, doang. dulu aku inget kalau rekaman zamannya analog tuh kan nggak ada kopi-kopi ya. Jadi Oh no. main semua tuh, aku ingat sama Erwin tuh lagu Krisya. Lagu Krisya tuh semua ada. Lagu pakai akustiknya digenjreng, habis itu akustiknya di arpeggio. Terus itu ada nilonnya, tadi steel. Habis itu ngisi chorusnya ring gitu. Ring clean. Habis itu ngisi distorsinya, bloknya. Habis itu solo. Wah, rasanya aku gini ya. Dan, Pas pulang tuh ngeluh. dan ngisi akustik berat loh Mas ya. Ngisi akustik. Oh iya. Wah, akustik tuh berat. Andra paling Susah kan? ngawain apalagi kalau udah arpeggio dang neng neng ding 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 kau wasal katanya. Iya. Zaman dulu kan nggak bisa di copy. Nggak bisa. Nyambung aja susah Mas ya. Hah? Nyambung aja susah kalau nggak Susah. pas breaknya. Terus emang main direct sama main pakai gini yang beda banget. Betul. Iya kan? Ya vokal juga kan? Iya. Ya mau nyanyi gini sama nyanyi pas udah dikering. Iya, rasanya kalau di atas panggung udah bener banget. Begitu direkam, kok ngini ya? Penyanyi pernah bekerja sama dengan penyanyi mana Mas yang paling berkesan Mas? Selama menata musik, bukan ngisi gitar. Kalau ngisi gitar kan jarang interaksi. Sama Ebit G.A.D. sih aku. Ebit ya.
karena karena kan Full album mas? enggak, cuman 2 lagu apa 3 Lagu. lagu. Ya kan aku dari SD dengerin dia, tiba-tiba disuruh bikin musiknya, kan sesuatu banget kan. Iya. Bayangin kan, dulu tuh mau les renang dengerinnya di mobil Berangkat sekolah sama orang tua ya kan? Perjalanan ini. Terus takut aku. Terus ternyata orangnya asik ya. Dan ya inilah apa, kerjasamanya bagus, terus ya suaranya. Oh iya, ada satu lagi mas yang berbeda dengan sekarang. Penyanyi dulu itu rata-rata terlibat dari awal dalam produksi ya. Oh iya dong, itu yang aku hargai. Lah, kalau sekarang banyak enggak mas? Iya. Banyak enggak loh. Iya, emang. Coba maksudnya bukan Iya, kata emang udah ada, aku pernah gitu buatin aransemen gitu. Datang tuh dia nggak hafal lagunya. Terus Padahal itu lagu dia sendiri. Iya, aku bikin ini lagu untuk kamu loh, nggak aku buat aku loh. Kok kamu yang nggak siap sih, siapan aku gitu. Bingung aku. Masuk gini gitu ya, Iya, udah T gitu ya. Ya nggak tahu ya kok bisa begitu ya. Maksudnya kan kalau kamu kan udah Aku kalau dari awal denger lagu mentah ya, itu langsung tak bayangin siapa ya nih ya musiknya ya. Udah gitu udah. Iya. Udah siapa ya? Kira-kira. Bahkan kamu tahu siapa yang main drum, main gitar. Kita yang pilih, cocokannya kira-kira siapa gitu. Kan? Iya, Iya kan? harus. Ini modelan begini nih, kalau nggak Yoyo Rere nih kayaknya. Iya. Iya kan? Kalau lincah-lincah gini, kalau nggak Hendy, Agung ya gitu kan. Loh kan ada yang penyanyi yang nggak tahu musiknya siapa yang buat. Hah? Ada. Apalagi yang mungkin yang perempuan. Aduh, itu nggak tahu musiknya siapa yang main. Udah masuk Nyanyi mulai ngono ya. Mulai. Terus gak dengerin lagi kurang ini, nanti ya, kontak gitu ya. Iya kayak gitu. Ya ada yang begitu, tapi semoga sekarang yang generasi. Nah, ini Mas Topat ini termasuk dua musisi yang gayanya beda mas dalam berproduksi. Kalau Mas Topat ini kayaknya seneng bikin bagian di rumah, didengarkan bareng, terus kurang apa? Iya. Ya, lebih seneng kerja sendiri. Kalau Pai mas, Soro aku harus bareng dari awal, dan mulainya itu baru jam 1 malam. Oh. Dia masih memanfaatkan magic moment gitu loh. Oh. Masih gini pakai akustik gitu, diiringi tempo. Mesti gini. Gue bingung enaknya di mana nih lagu ini. Tuh jam 4:30 kita udah ngantuk. Yuk, gini kan? Oh iya. Beatnya gini, bikin beat, udah dimulai tuh dia main piano teng atau si kalau nggak Niko, si siapa Rico. main satunya yang jago banget. Rico. Oh, Rico dan Niko ya. Sebelumnya Iya, Niko iya. ya. Sekarang Rico. Ya. Teng sampai jam 11 siang. Wah, gua solo sekarang. Mari ngono Di turu. sini dia apanya? Gue bingung kan, ini mau diapain ya, mau dia begitu menjelang siang itu. Oh gini maksudnya. Iya hebat dia. Itu termasuk seneng workshop. Kalau dia workshop dia seneng workshop ya. Ada yang begitu sih. Nah ini Mas Topat ini tiap kali ngerjain nggak pernah ada yang reject. Paling kondisi tipis dan sama-sama setuju. Aku telepon. Apa nih? Bayangannya gimana, ini gini. Terus aku langsung nangkep, set gini. Set. Terus lempar gimana? Kemarin cuma ngomong pop kerakyatan. Itu kode kita. Pop kerakyatan tapi ada kelas. Ternyata begitu Mas dia bikin musik dasarnya. Padahal beliau mengharapkan itu cuma bagan ya. Lu ngarepin itu cuma bagan, tapi buat gue itu udah utuh. Jadi inget tuh ya Brad versi modern. Terus kemudian kalau agak modern dikit 90s tuh Duncan Shake ya gitu ya. Iya. Nanti dengerin aja. Ini mau rilis nanti untuk Valentine Mas. Oh, Valentine. Untuk Valentine. Lagunya Ade. Lagunya bukan. Bukan. Freddy yang nyiptain lagu Dia Anji. Oh. Terus lagu trio lanjutku yang Sebutlah Aku Kenangan. Ya aku trio lanjut tuh Lasso Anang Judika. Oh. Tuh. Oh, Freddy. Bagus. Oh iya. Pencipta lagu generasi baru. Lagunya Anji yang hits tuh. Yang Dia mana? tuh. Terus yang sekarang lagi hits tuh yang Fadli nyanyi. Itu dia. Do apa? Oh, tak kira lagunya Ade. Enggak. Oh, ada yang Ade juga ada ya.
Freddy tuh lagi gila. Lagu-lagunya Anji Dia, terus apa lagi ya? Game. Duh, apalah ada ya. Bagus lagunya. Trio Lanjut tuh belum pernah denger ya? Belum. Wah, aneh kan. Iya. Yaudah kita mau rekaman dulu ya. Jangan bocorin. Mas Nopati, terima kasih ngobrol-ngobrolnya. Sama-sama, Ri.